Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, rekan debat, serta para hadirin yang berbahagia. Saya Aisyah Yumneda Rahman sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan membawakan sebuah mosi. Dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Kami dengan tegas menolak gagasan tersebut. Kami tidak menolak pentingnya suara rakyat biasa, korban perang maupun kelompok marginal. Namun kami percaya bahwa dalam kondisi negara pasca perang itu tadi atau pasca konflik itu tadi, maka prioritas utamanya adalah membangun stabilitas, legitimasi nasional serta identitas bersama. Historiografi top down justru lebih relevan dan lebih aman untuk menjaga persatuan bangsa. Marilah kita membahas satu persatu definisinya. Yang pertama yaitu historiografi top down adalah pendekatan sejarah yang menitik beratkan pada peran pemimpin, negara, institusi, kebijakan besar dalam membentuk jalan seluruhnya. Sedangkan bottom up adalah pendekatan sejarah yang berfokus pada pengalaman rakyat biasa, kelompok sosial, serta korban konflik dan gerakan akar rumput. Dan sedangkan negara pasca konflik adalah negara baru yang baru keluar dari konflik, perang, maupun kolonialisme, sehingga mereka masih memiliki trauma dan rasa ketakutan, serta itu dapat menyebabkan kepecahan atau perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Negara dalam hal tersebut membutuhkan satu narasi nasional yang mampu menyatukan seluruh masyarakat. Historiografi top down adalah solusinya, karena ini dapat berfungsi penting dalam menciptakan identitas nasional yang sama, menekankan tujuan yang bersama, serta mengarahkan masyarakat menuju stabilitas. Pihak pro mengatakan historiografi bottom up mengurangi tensi sosial karena menghumanisasi korban dan membuat masyarakat lebih berempati. Namun, kami justru melihat permasalahan di sini. Yang pertama, bottom up beresiko membuka kembali luka lama. Ketika buku sejarah dikemas lebih fokus pada penderitaan kelompok tertentu, masyarakat akan mengingat korban dan pelaku, sehingga menimbulkan identitas kami versus mereka. Walaupun tujuannya adalah untuk berempati, namun bisa saja muncul kemarahan baru, rasa balas dendam, dan kompetisi penderitaan. Negara ini butuh rekonsiliasi, bukan pengulangan trauma. Lalu alasan yang kedua adalah tidak semua masyarakat siap menerima banyak perspektif secara bersamaan. Pihak pro mengatakan atau menganggap bahwa masyarakat akan otomatis lebih berempati ketika seluruh penderitaan dimunculkan. Realitanya, masyarakat pasca konflik masih emosional dan belum stabil. Ketika berbagai narasi itu muncul secara bersamaan, masyarakat akan merasa kelompok kami ini disalahkan. Negara tidak membela kami dan dia malah membela musuh kami. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah sejarah berubah menjadi arena politik identitas. Alasan selanjutnya adalah historiografi top down itu penting untuk membangun identitas nasional. Pihak pro menyebutkan top down hanya mendewakan tokoh-tokoh besar saja. Kami menolak hal tersebut. Top down bukan sekedar memuja pemimpin, tetapi ini juga berfungsi untuk menjelaskan arah negara, menjelaskan keputusan penting pemerintah, dan menyatukan masyarakat dalam identitas nasional serta menanamkan stabilitas politik. Masyarakat ini perlu percaya kepada negara dan pemerintah, dan dia harus percaya bahwa negara juga memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Jika sejak awal buku-buku sejarah itu terlalu fokus pada kesalahan negara, penderitaan, kegagalan pemimpin, maka kepercayaan publik akan runtuh. Dan argumen saya adalah yang pertama, stabilitas lebih penting daripada eksplorasi seluruh luka batin. Tujuan utama negara pasca konflik adalah mencegah konflik terulang. Negara butuh narasi sejarah yang konsisten dan menyatukan. Pendekatan top down lebih mampu memberikan narasi bersama, seperti kita semua pernah mengalami konflik yang sama. Marilah kita bersatu menuju tujuan nasional yang sama. Dan pendekatan bottom up itu terlalu membuka detail luka-luka konflik yang lama secara horizontal. Lalu selanjutnya adalah bottom up itu rawan dipolitisi oleh pihak tertentu. Jika kita menyajikan sebuah korban-korban di fokus utama menjadi buku sejarah itu, maka tiap kelompok itu akan berlomba mengklaim dirinya itu paling menderita, dan sejarah akan dijadikan alat propaganda, alat mencari legitimasi, dan alat menyerang kelompok lain. Generasi muda juga membutuhkan fondasi nasional terlebih dahulu dibandingkan pengetahuan tentang luka-luka itu tadi. Anak-anak itu perlu diajarkan identitas nasional, persatuan, stabilitas negara, serta pentingnya menjaga persatuan. Top down itu lebih
efektif membangun fondasi tersebut. Jika terlalu difokuskan pada narasi penderitaan, maka akan tumbuh mereka akan tumbuh dengan identitas sektarian, bukan identitas kebangsaan. Dan pihak pro mengatakan bahwa top down itu sering menutupi kesalahan negara. Namun, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa penyederhanaan narasi pada tahap awal rekonsiliasi bukanlah manipulasi total. Itu strategi transisi demi menjaga kestabilan sosial. Tanpa stabilitas, pendidikan tidak akan berjalan secara lancar dan ekonomi tidak akan pulih serta konflik akan pecah. Dan jika menggunakan bottom up secara dominan, konflik identitas akan semakin hidup. Dendam antar kelompok akan diwariskan dengan generasi selanjutnya dan negara akan kehilangan legitimasi serta masyarakat akan sulit memiliki narasi nasional yang sama serta rekonsiliasi juga akan menjadi lebih lambat. Dan jika kita menggunakan pendekatan top down atau historiografi top down, maka kita akan menciptakan stabilitas sosial yang lebih cepat, mengurangi potensi balas dendam, dan memperkuat identitas nasional serta memperkuat kepercayaan kepada negara dan pemerintah. Tidak hanya itu saja, Dewan Juri yang terhormat, kita dapat mencegah sejarah dijadikan sebagai alat politik identitas dan membangun pemulihan negara secara menyeluruh. Tentu saja, bayangkan jika sebuah negara habis perang atau pasca konflik, anak-anak setiap hari itu membaca kelompok tertentu membantai kelompok lain, etnis A menjadi korban utama dan negara gagal melindungi rakyatnya, maka apa yang akan terjadi? Warga tidak akan bersatu tetapi tumbuh dengan rasa kecurigaan terhadap kelompok lain. Ketika sejarah berfokus pada proses pembangunan, perjuangan menjaga persatuan, upaya pemerintahan memulihkan konflik, maka masyarakat memiliki peluang besar untuk membangun identitas bersama. Kami dengan tegas menolak mosi ini. Dalam negara pasca konflik, prioritas utamanya bukanlah untuk membuka luka-luka lama dalam sejarah secara mendalam, tetapi untuk membangun stabilitas, persatuan, dan identitas nasional. Kami dengan tegas menolak mosi tersebut. Historiografi bottom up memang mempunyai nilai, tetapi historiografi top down itu lebih relevan dan lebih aman untuk membangun kesatuan di negara tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.